berfungsi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi Pak Yis. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Warga juga sehat ya Pak Yis ya? Alhamdulillah keluarga sehat, semua sehat. Oke, luar biasa Pak Yis. Alhamdulillah. Ini sepertinya Pak Yis pagi hari ini semangat sekali untuk masuk di kelas ini ya Pak Yis ya? Ya, alhamdulillah karena mengajar kan harus semangat untuk menarik dari semangat peserta didik. Oke, bagus. Oh ya Pak Yis, hari ini rencananya kan kita akan melakukan kegiatan observasi ya. Kegiatan praobservasi, rencananya nanti kegiatan praobservasinya itu di kelas berapa dan materi yang akan diajarkan apa Pak Yis? Untuk observasi nanti insya Allah akan diadakan di kelas 12 IPS 1 dengan materi materinya pameran seni rupa. Oh, materi pameran seni rupa. Oke, ya bagus. Berarti setelah kelas ditentukan, kemudian materi juga sudah ditentukan. Kalau boleh tahu Pak Aziz, tujuan dari pembelajarannya Pak Aziz apa? Jadi tujuan pembelajarannya ini sendiri, ini kan materi pameran seni rupa. Jadi kalau sebelumnya ada materi seni rupa itu kan sudah titik membuat sebuah karya seni rupa. Makanya kami sudah memiliki karya, ya, pameran seni rupa inilah nanti digunakan untuk mempublikasikan dari karya seni peserta didik. Jadi tidak hanya membuat, tapi bagaimana dipublikasikan untuk meningkatkan kemampuan Luar biasa. Setelah tujuan pembelajaran Pak Aziz sampaikan bagus sekali. Kemudian kalau boleh tahu indikator dalam pembelajarannya Pak Aziz nanti di kelas? Indikatornya pertama yaitu pasti peserta didik untuk membuat ciptakan sebuah karya seni rupa. Terus yang kedua adalah bagaimana peserta didik bisa mengadakan sebuah pameran seni. Kemudian yang terakhir, media yang nantinya akan digunakan Pak Aziz selama kegiatan pembelajaran Pak Aziz. Untuk media kami menggunakan komputer karena untuk karya seninya, seni rupa itu kami kan desain. Seni rupanya seni rupa kita lah, desain. Jadi kami menggunakan komputer, kami direct, kami menggunakan aplikasi desain grafis. Hasilnya itu nanti kita buat pameran, dikasihkan lewat pameran seni rupa. Dengan sebelumnya sudah didik membuat dulu rancangan atau pedoman kegiatan pameran seni rupa melalui proposal pameran seni rupa dan dicetak dengan baterai. Itu luar biasa Pak Aziz. Berarti yang saya tangkap di sini Pak Aziz rencananya nanti akan mengajar di kelas 12 IPS 1 dengan materi pameran seni rupa. Kemudian di situ tujuannya anak bisa membuat seni rupa dan juga publikasi, dan medianya yang nanti akan digunakan Pak Aziz itu komputer dan aplikasi desain grafis ya. Kita juga nanti produknya berupa paper ya yang akan dipublikasikan anak-anak. Luar biasa sekali Pak Aziz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat anak-anak untuk lebih nyaman belajar di kelas. Dan nanti kita ketemu di kelas 12 IPS 1 Pak Aziz. Terima kasih Pak Aziz sebelumnya. Ya, silakan kita bisa ke kelas berikutnya. Nah. Pak, kok Pak? Saya buat video project. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan belajar terkait pameran seni rupa. Jadi kemarin sudah saya berikan tugas terkait dengan pembuatan proposal pameran seni rupa. Jadi fungsinya apa? Ketika kalian membuat sebuah acara, yaitu proposal dibutuhkan
ketika kalian sudah membuat sebuah karya seni rupa, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi, itu kan kalian sudah memiliki hasil, memiliki karya. Agar kalian itu tidak kalian nikmati sendiri, muncullah fungsinya dari pameran karya seni rupa. Jadi pameran seni rupa ini adalah sebuah kegiatan untuk menunjukkan atau sebagai media komunikasi antara si pencipta seni dengan si penikmat seni. Jadi media komunikasi. Jadi perasaan si pencipta seni itu disalurkan atau disampaikan lewat karya tersebut. Jadi situasinya apa, suasananya apa, dan disalurkan lewat karya seni tersebut. Itu salah satu dari pameran seni rupa. Jadi nanti ketika kalian membuat sebuah karya seni rupa, ketika kalian sudah membuat karya seni rupa, kalian sudah membuat proposal, itu sebagai acuan atau pedoman kalian dalam mengadakan kegiatan. Nanti di situ karya seni yang kalian kumpulkan di situ, itu ada namanya kurasi. Kurasi itu apa? Kurasi itu adalah saya dikatakan sebagai penjelasan dari karya kalian. Jadi ini temanya apa, pembuatnya siapa, stylenya atau gayanya, ini gaya apa, nah itu nanti disampaikan dalam kurasi. Itu fungsinya tadi sebagai komunikasi. Jadi itu adalah sebuah media agar si pencipta seni ini bisa menyampaikan ekspresi hatinya. Jadi kalau kalian dalam bahasa Indonesia bisa menyampaikan lewat puisi, bisa menyampaikan lewat drama. Bagaimana Pak Yis? Tadi pembelajarannya di kelas sepertinya menarik sekali. Di kelas saya melihat juga Pak Yis semangat sekali memberikan materi pembelajaran di kelas. Ya, alhamdulillah. Jadi siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi tadi sudah ya, karena untuk menimbulkan semangat dari siswa, guru sendiri harus semangat. Ikut bersemangat dalam belajar. Wah iya betul sekali. Guru harus semangat dan harus ikut dalam pembelajaran di kelas itu yang bagus, luar biasa. Nah, ini Pak Yis, saya melihat pembelajaran di kelas itu luar biasa sekali. Apa yang ingin kita diskusikan dalam kegiatan coaching atau percakapan ini? Jadi untuk kegiatan diskusi ini kan terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi kita belajar terkait dengan materi pameran seni rupa. Jadi terkait dengan pembelajaran itu kan itu sebuah sedikit siswa kan nomor 1 namanya di sama itulah nanti itu ya problem. Berarti ada problem di kelas selama pembelajaran Pak Yis tadi itu ya? Oke. Ya. Nah, berarti saya melihat dari kegiatan nanti arah tujuan kita kan di diskusi ini dari kegiatan KPM yang tadi sudah Pak Yis laksanakan, kemudian dengan materi pameran seni rupa, ternyata di situ ada kendala atau problem-problem selama pembelajaran itu berlangsung berarti ya Pak ya. Ini luar biasa. Nah, apa yang nanti kita dapatkan di akhir percakapan ini Pak? Ya, untuk hasil akhir atau yang kita dapatkan di diskusi nanti kita mendapatkan solusi. Ada solusi atau ada semacam ya solusi sementara untuk permasalahan yang cukup. Jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada di siswa pada saat pembelajaran. Oke, luar biasa sekali. Berarti kita arah tujuan percakapan ini semakin jelas. Tadi dari ada kendala,
yang ada di kelasnya Pak Yis, kemudian solusi dari akhir percakapan ini nanti ada muncul sebuah solusi-solusi ya dari permasalahan yang dihadapi Pak Yis selama pembelajaran di kelas ini. Luar biasa sekali. Ini saya semakin semangat ini Pak Yis untuk kita sharing ya, kita diskusi pada kali ini. Kemudian Pak Yis, karena saya itu melihat tadi ada kendala, ada problem gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Yis, tolong gambarkan dan jelaskan problem permasalahan yang ada di pembelajaran Pak Yis. Ya, untuk problem di kelas saat pembelajaran ya, karena kan setiap siswa kan beda-beda. Oh iya, betul-betul. Ada yang di rumah sudah fokus belajar, ada kan ada yang di rumah harus banyak dulu untuk berangkat. Jadi untuk problem di kelas tadi ya ada siswa itu bosan, ngantuk, itu problem. Kemudian ada juga yang sesama satu kelompok ada ngobrol sendiri, buat pembicaraan sendiri, tidak fokus ke pembelajaran. Itu beberapa problem, bahkan ada sampai ketiduran. Nah, apakah itu kecapean atau keenakan tidur ya, ini kan beberapa problem yang muncul di kelas. Oh iya, oke. Berarti tadi dari Pak Yus sampaikan problem yang ada di kelas itu mulai dari bosen itu ya, kemudian ngantuk, kemudian itu juga tidur sendiri, main HP sendiri, ketiduran juga. Wah, ini hampir sama dialami oleh beberapa guru berarti ya. Sebagian besar itu. Ya karena faktor kemungkinan anak itu lelah karena dengan pembelajaran selama 8 jam sore ya kan. Guru harus betul-betul survive, guru harus betul menyiapkan segalanya ini ya. Anak itu tetap fresh, tetap fire, semangat untuk mengikuti pembelajaran satu hari penuh gitu ya Pak ya. Luar biasa. Ya, dari problem-problem tersebut ada tidak faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan terjadi itu Pak? Selain ngantuk, worry. Untuk faktor-faktor yang mungkin pertama terkait metode atau media. Jadi karena memang untuk yang saya gunakan itu kan masih menggunakan ceramah. Jadi biasanya kan kalau ceramah tidak bisa sekali itu full dari awal saya akhir. Ya benar. Jadi mungkin hanya 15 menit, setengah jam maksimal. Peserta itu sudah tidak fokus, sudah bosan. Iya. Itu beberapa faktor. Untuk faktor yang lainnya juga tadi bisa lelah karena seharian, lapar atau karena mungkin belum sarapan di rumah nanti untuk sudah masalah. Ada juga mungkin faktor temennya, jadi awalnya fokus, diajak ngobrol temennya, ikut ngobrol. Faktor-faktor kemudian masalahnya, biasanya sering muncul. Pengaruh siswa lain gitu ya. Biasanya berpengaruh. Oke, wah ini semakin menarik Pak Yus. Berarti tidak hanya problemnya di awal tadi itu ya, mulai anak bosan, kemudian ngantuk, main HP sendiri, ngobrol sendiri, ketiduran. Ternyata ada juga problem yang lain, yaitu penggunaan metode dan juga media pembelajarannya itu. Ya. Karena saya tadi mendengarkan Pak Yus di situ ada metode ceramah gitu ya. Ya. Oke lah, ini sudah mulai ketemu ini. Kenapa bisa terjadi hal-hal permasalahan yang ada di kelas itu ya, Pak Yus. Nah, setelah tadi saya melihat problemnya Pak Aziz, kemudian faktor-faktor yang lain yang dialami Pak Yus selama permasalahan di kelas. Nah, kalau boleh tahu solusinya apa ini Pak Yus dari faktor permasalahan tadi? Itu untuk solusi, jadi saya berpikiran atau ya istilahnya mungkin sebuah ide lah. Karena kan sekarang sosial media, apalagi teknologi tadi itu kan yang viral atau yang gembar lah itu metaverse, itu dunia virtual reality. Jadi saya ingin mencoba metode pembelajaran itu. Jadi bagaimana menggunakan pembelajaran itu menggunakan virtual reality. Jadi siswa
Nah, selain mengikuti perkembangan zaman, metaverse tadi tidak hanya digunakan untuk sosial media, bermain sosmed yang istilahnya yang mungkin kebanyakan buang-buang waktu. Iya, betul. Jadi coba untuk metaverse tadi virtual reality, dunia virtual reality kita implementasikan di dunia kerja. Kita laksanakan di pembelajaran. Karena kan kalau bersatu di studi karena sudah sehari-hari berstudi itu kan nanti akan terbiasa. Jadi kita arahkan ke hal-hal positif. Luar biasa sekali ini Pak Haji. Solusinya ini di luar pemikiran saya ternyata. Ini dapat ide seperti itu. Iya, bagus. Ini yang saya tangkap itu mulai nanti rencana solusinya Pak Aziz itu pemanfaatan media sosial, tapi di situ lebih memprioritaskan penggunaan virtual reality ya. Semacam itu. Dan penggunaan virtual reality itu nantinya bisa digunakan untuk kegiatan KBM dan harapannya menjadi budaya. Ya. Terbiasa untuk penggunaan teknologi khususnya virtual reality ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, dengan solusi permasalahan Pak Aziz yang luar biasa sekali itu, nah, apa rencana Pak Aziz yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran ini? Jadi dengan penggunaan teknologi, rencananya siswa nanti bisa tertarik, kemudian senang, dan karena dalam pembelajaran bukan menjadi sebuah keterpaksaan atau beban. Karena kan tadi sosial media kan sudah terberi kan sudah suka tahu. Nah, nanti kalau kita benar-benar pembelajaran, itu sudah boleh rasa biasa ingat. Nanti biar ketika pembelajaran ibaratnya siswa itu tidak lagi terbebani. Sekarang pelajarannya ini ya. Jadi malah sekarang pelajaran apa juga ya? Tunggu pelajarannya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi menarik, membuat didik senang dalam pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran benar-benar fokus, benar-benar dinikmati sekian menit pembelajarannya. Luar biasa rencana kedepannya Pak Aziz ya. Berarti anak-anak itu kembali lagi ke nantinya itu kembali lagi berpihak pada murid berarti ya. Berpihak pada murid. Berarti betul sekali nanti akhirnya itu murid itu menunggu kedatangan kita. Berarti murid nanti kalau pas pelajaran contoh semisal pelajaran Pak Aziz kan seni budaya, tidak lagi paranoid. Nah, tapi ternyata dengan menggunakan media itu tadi virtual reality itu akhirnya menjadi daya tarik gitu ya Pak. Jadi ditunggu-tunggu orang. Nah, berikutnya Pak Aziz, strategi dalam pembelajaran permasalahan yang ada di pembelajaran dengan seperti tadi solusinya sudah kan sudah ada penggunaan virtual reality. Nah, strateginya dalam nantinya dalam proses implementasi menggunakan virtual reality-nya itu bagaimana? Untuk strateginya sendiri, nah alhamdulillah kebetulan kemarin kan saya mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh Kominfo. Jadi pelatihan itu adalah adopsi teknologi di bidang pendidikan. Dan kebetulan salah satu materinya itu adalah berkaitan dengan penggunaan virtual reality. Nah, jadi bagaimana membuat scenario room di dunia virtual itu digunakan untuk pembelajaran. Jadi kita masukkan situ materi-materi pembelajaran. Jadi kita buat punya nanti itu kita bawa ke kelas dan kemarin juga diberi difasilitasi membuat alat VR virtual. Jadi bisa langsung dipraktekkan dengan pelakunya nanti bisa dibawa ke kelas langsung siswa bisa mencoba VR itu atau pembelajaran Luar biasa. Berarti strategi dari permasalahan Pak Aziz itu mulai teratasi dengan adanya mengikuti kegiatan pelatihan ya, adopsi dalam pembelajaran ya, adopsi teknologi dalam pembelajaran. Bahkan alhamdulillah diberikan alatnya itu Pak. Ya, jadi bisa langsung dipraktekkan. Padahal itu mahal alatnya ya Pak ya. Nah ini poin juga ini Pak. Jadi jenengan itu tadi sudah tidak hanya berupa angan-angan saja, ternyata alatnya juga sudah ada. Tidak fasilitas sudah ada.
bagaimana mempraktekkan atau mengimplementasikan ke siswa. Wah, Tidak ada implementasi. luar biasa ini. Nah, ini Pak Ajis, kalau boleh tahu Pak Ajis, Ya. jangka waktu nanti untuk implementasi penggunaan VR ini kapan Pak Ajis? Saya mulai antusias ingin melihat Pak Ajis menggunakan itu ya. Insya Allah untuk jangka waktunya nanti sekitar 2 minggu. 2 minggu untuk implementasi dari penggunaan VR tersebut. Karena kan saya harus membuat roomnya dulu, mempersiapkan roomnya, bagaimana mendesain dari room tersebut menjadi dunia virtual digunakan untuk pembelajaran. Jadi sekitar 2 minggu lah nanti agar roomnya itu siap bisa digunakan untuk pembelajaran. Oh gitu, berarti harus ada roomnya dulu, harus Ya, disiapkan harus gitu ya. disiapkan dulu. Oh gitu, betul-betul saya baru paham. Akhir yang saya tahu itu kalau sudah dipasang ini sudah ada gambarnya, ternyata harus diisi dulu Ya, harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan materi. Oh, iya. Jadi bisa disesuaikan. Berarti nanti jangka waktunya 2 minggu. Ya, sekitar 2 minggu ya. Wah, saya tunggu ini Pak. Bisa, jadi bisa ikut. penasaran ya, nanti saya bahkan bisa mencoba. Ya bisa nanti, bisa coba langsung seperti apa sih Iya. pembelajaran dengan dunia virtual atau virtual reality. Oh, iya, bagus sekali, luar biasa sekali Pak Ajis. Nah, setelah Pak Ajis tadi menyampaikan strategi, kemudian waktu nanti yang akan diimplementasikan, kemudian ukuran keberhasilan dari rencana aksi ini apa Pak Ajis dari penggunaan virtual reality? Jadi untuk ukuran itu kegiatan pembelajaran menggunakan virtual reality ya pertama siswa itu tertarik, jadi tertarik dalam pembelajaran. Yang kedua siswa itu senang. Jadi ketika pembelajaran antusiasme mereka tinggi, antusiasme untuk fokus untuk mengikuti pembelajaran itu tinggi. Jadi tidak bosan dan lain sebagainya. Kedepannya berarti ukuran keberhasilan anak itu menjadi lebih senang, tertarik, ya, kemudian nyaman mengikuti pembelajaran yang Pak Ajis Sampo itu ya. Bosan apalagi nyantuk. Ya, oke. Berikutnya Pak Ajis tadi sudah ukuran keberhasilannya sudah saya tangkap ya. Kemudian pasti itu ada semacam gangguan ya Pak Ajis. Nah, apabila itu terjadi Pak Ajis, bagaimana cara mengatasi gangguan-gangguan penggunaan VR itu Pak Ajis? Ya, gangguan-gangguan pertama VR ini kan dalam pembelajaran untuk prakteknya bisa digunakan secara online maupun offline. Ini pertama. Iya. Jadi kalau online itu berarti pertama terkait sinyal internet atau koneksi. Jadi harus koneksinya stabil, koneksinya harus kuat biar pembelajaran lancar. Kalau yang offline itu berarti harus menginstal aplikasi tersebut. Meskipun online juga menginstal, Bisa. jadi lebih ke koneksi. Berarti ya. Tapi kalau offline ini nanti kaitannya dengan biasanya kalau strategi itu kan HP-nya Beda-beda gitu ya. Kalau download aplikasi memori dan sebagainya. Jadi itu beberapa kendala. Kemudian untuk pembuatan roomnya. Roomnya ya. Untuk pembuatan roomnya ini kan memang kita kalau yang pelatihan kemarin kan di fasilitasi dengan penggunaan yang lain kan sana developernya itu. Jadi kalau kita mau istilahnya membangun roomnya itu kan sudah ada istilahnya template-templatenya jadi bangunan rumah. Kendalanya adalah ketika kita ingin membuat senyata mungkin, yaitu kita harus istilahnya mendesain 3D sendiri bangunannya. Jadi bisa kita istilahnya SMA Luna Brangsong kita masukkan ke dunia itu. Cuma kita harus mendesain dulu bangunannya ke dimensi. Di roomnya itu. Di roomnya. Tapi kalau tidak ya bisa diatasi dengan template dan bisa kita gunakan. Cuman itu tidak senyata. Jadi karena kalau bangunan mungkin menggunakan emas, bangunan terkenal semacam itu ya. Mungkin menggunakan pilihan ya, sudah familiar. Tidur itu ya. Tidur itu bisa. Tapi kalau menggunakan kelas SMA sama Brangsong itu harus bangun dari awal, desain dari awal. Bangunan itu sendiri 3 dimensi. Itu terkait dengan
Jadi saya bayangkan gini Pak, kalau seumpama ini terjadi dan itu bisa diimplementasikan, kemudian ini swasta bahkan negeri yang penggunaan KPM-nya menggunakan pemanfaatan media virtual reality, kemungkinan ini kalau misalnya terjadi. Ya karena kan itu ya sana yang gencarnya ya. Apalagi Facebook ya, Metaverse dengan Metaverse-nya. Sekarang sudah menggunakan semacam itu. Oke, bagus, luar biasa sekali Pak Yis. Nah, ini Pak Yis, ini apa komitmen Pak Yis tentang rencana aksi, komitmennya bagaimana? Kalau komitmennya pertama ya saya sendiri dalam diri. Virtual reality tersebut. Jadi bagaimana saya menerapkan virtual reality dalam pembelajaran secara konsisten dan jadi aku tidak cuma sekali ya sebenarnya cuma coba-coba. Cuma istilahnya buat refleksi, tapi kalau gunakan belajar terus-menerus kan bermanfaat atau berjalan. Kemudian nanti setelah saya bisa secara mampu sendiri, bisa mengimplementasikan itu, nanti merambah ke tularkan ke guru-guru lain. Nah, jadi bagaimana biar agar guru lain ini bisa juga menerapkan virtual reality dalam pembelajaran semacam itu. Biar nanti kan tidak cuma satu guru, jadi nanti kan berkelanjutan guru lain juga sana menggunakan, jadi sesuai itu juga tambah penguasaan luar biasa ini. Berarti tidak hanya tadi komitmen dalam diri Pak Yis sehingga bisa istiqomah, kemudian bisa berkelanjutan dari penggunaan VR itu, bahkan bisa pengibasan kolaborasi ke guru lain. Wah, ini komitmennya luar biasa. Nah, dengan komitmen yang luar biasa ini kan Yis perlu kan misalnya support. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Pak Yis dalam menjaga komitmen ini? Jadi untuk menjaga komitmen yaitu tadi. Jadi kalau saya bergerak sendiri atau saya misalnya aksi sendiri kan tetap tidak bisa. Jadi itu bantuan orang lain. Karena tadi juga penyiapan untuk pembelajaran pun jadi roomnya. Jadi pertama untuk komitmen jelas berkolaborasi bersama dengan kepala sekolah sebagai misalnya pemangku permasalahan ini. Betul. Yang bertanggung jawab. Kemudian ke kurikulum. Karena kan kalau kita ingin menerapkan dalam pembelajaran dengan skala besar lah ke semua guru atau sebagian besar guru, kan nanti kaitannya dengan maka kurikulum. Jadi bagaimana ini bisa menjadi kurikulum, seperti itu bisa diterapkan di pembelajaran di sekolah. Kan juga butuh sana teman juga sama guru, bagaimana juga bisa sana membantu dalam penyediaan atau penyiapan dari virtual reality ini untuk pembelajaran. Jadi tetap butuh kerjasama antara satu dengan lainnya. Butuh kerjasama, kolaborasi seperti itu. Tidak bisa sendiri untuk komitmennya. Luar biasa. Berarti tadi akhirnya ada komitmen istilahnya kerjasama itu ya, tidak hanya dengan Pak Yis sendiri yang berdiri, tapi juga kita butuh ada pemangku kekuasaan di situ, kepala sekolah, kemudian ada wakil kepala sekolah, khususnya juga guru dan juga teman sejawat ini ya. Akhirnya bisa membangun komitmennya Pak Yis sehingga bisa terjadi budaya penggunaan teknologi di kelas. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Harapannya seperti budaya. Iya. Oke, ini Pak Yis. Kalau boleh tahu kesimpulan dari percakapan ini apa Pak Yis? Dari coaching ini kesimpulannya dari Pak Yis? Kesimpulannya ya pertama tadi tim kita bisa misalnya menganalisis permasalahan problem yang ada di kelas. Jadi saya jadi dari diskusi ini jadi tahu ternyata di kelas saya timbul problem ini. Ada beberapa problem di siswa semacam ini. Dari problem tersebutlah dari diskusi ini saya menemukan sebuah ide atau solusi untuk mengatasi dari problem-problem tersebut. Dari diskusi ini saya
membuka pikiran saya. Buka pikiran, Membuka pikiran saya. buka mindsetnya. Ya, karena kan kalau saya mengkaji sendiri juga kesulitan. Dengan diskusi semacam ini kan terbantu untuk membuka pikiran. Jadi membuka pikiran saya, membuka mindset saya, ide-ide ya muncul macam ya tadi muncullah dari teman tersebut muncul sebuah solusi tadi penggunaan VR dalam pembelajaran agar siswa itu tadi senang menarik dalam pelajaran. Wah, luar biasa sekali. Hasil dari diskusi hari ini yang pancing hari ini. Oke. Nah, ini Pak Ajis, setelah tadi saya mendengarkan kesimpulannya, akhirnya ada semacam kesadaran penuh gitu ya Pak Ajis. Terbukanya mindset kita dari permasalahan tadi awal, saya melihat ternyata anak di kelas itu jenuh, ngantuk, kemudian main HP sendiri, ngobrol, kemudian ada yang betul-betul ingin belajar, akhirnya dipengaruhi oleh teman. Akhirnya tadi idenya Pak Ajis muncul ide yang namanya pemanfaatan media sosial, yaitu di situ berbasisnya VR ya, virtual reality itu ya. Dan saya tadi melihat luar biasa sekali. Nah, dan terakhir ini Pak Ajis, setelah panjang lebar dari kita lakukan coaching hari ini, percakapan hari ini, rasanya apa nih Pak Ajis? Ya alhamdulillah dengan diskusi ini ya timbul rasa tenang lah, tenang dalam diri, karena dengan gitu kan, ketika saya menemukan problem semacam ini, ketika saya masuk kelas, problem semacam ini kemarin sudah saya diskusikan. Jadi saya sudah persiapan gitu ya. Jadi ketika masuk kelas sudah tidak kaget lagi dengan problem-problemnya ada di kelas. Dan sudah tenang, itu kemarin sudah saya diskusikan, dengan aku semacam itu. Jadi lebih tenang ketika masuk kelas, lebih semangat. Jadi dalam diskusi ini perasaan tenang dan semangat tersebut lah nanti muncul untuk digunakan di pembelajaran semacam itu, lebih tenang. Karena tadi sudah mulai problem, kemudian solusi untuk mengatasi problem itu sudah harus ada solusinya ini ya. Oke. Wah, luar biasa sekali ini Pak Ajis. Saya melihat dari percakapan ini Pak Ajis mulai terbuka mindsetnya, ada kesadaran penuhnya, kemudian merasa senang, kemudian dari rasa senang itu akhirnya ada semangat untuk masuk di kelas, untuk berbagi ilmu kepada anak-anak kita ya. Akhirnya pembelajaran kita bisa berpihak pada murid ya, namanya dengan kenyamanan anak seperti pemikiran Ki Dewantara. Dan juga harapannya tadi saya mendengarkan dari Pak Ajis sendiri, tidak hanya nanti itu dimiliki oleh Pak Ajis, tapi bisa juga diimbaskan untuk guru-guru lain. Semacam itu. Wah, luar biasa ya sekali ini. Saya tunggu 2 minggu yang akan datang. Saya ingin melihat, bahkan saya sendiri nanti saya siap untuk mau belajar penggunaan virtual reality. Ya, siap. Nanti ditunggu saja. Saya persiapkan. Nanti kalau sudah silakan nanti saya ke kelas bagaimana penggunaan virtual. Pak Ajis, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini mohon maaf mengganggu aktivitas Pak Ajis. Silakan bisa istirahat, bisa di ruang guru, dan saya mohon maaf apabila mengganggu aktivitas Pak Ajis.